Sudah Kak. Oke, dari Alex sudah. Beberapa teman mungkin ada yang belum ya. Yang lain seperti juga belum ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulang ya materi-materi Python yang sudah pernah kalian tahu atau mungkin membahas untuk teman-teman yang baru ada di sini. Saya share screen dulu ya. Oke, share screen. Layar saya udah terlihat ya. Oke, kita bisa mulai dengan membuka W3 School ya teman-teman. W3 School ini adalah website yang membahas berbagai macam bahasa pemrograman dan salah satunya ya adalah Python. Yang dibahas di sini rata-rata ini ya, rata-rata dasarnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar sintaksnya, cara pakai apa aja sih yang ditawarkan dari sebuah bahasa pemrograman gitu ya. Itu diajarkan di sini. Tapi kalau teman-teman mau belajar bikin aplikasi atau pakainya, itu bukan di sini. Ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris, itu teman-teman di sini belajar suku katanya gitu ya, kayak bird atau something like that lah. Tapi untuk speakingnya, teman-teman nanti harus belajar di tempat lain, kurang lebih seperti itu. Oke, kita bahas dulu ke yang paling mudah. Di sini kemarin kita udah melakukan instalasi ya. Kita akan coba di syntax Python, teman-teman. Oke, saya minta nanti untuk yang pertemuan ini kalian buatkan rangkuman ya, apa saja yang kalian pelajari. Oke. Jadi itu tugasnya untuk yang di minggu ini, teman-teman. Silakan nanti kalian putar lagi video ini jika mau mengerjakan tugasnya. Oke, di sini kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah Python syntax ya, syntax. Apa sih syntax? Syntax adalah cara penulisan suatu bahasa. Contoh, di saat saya ingin mengatakan Hai apa kabar dalam bahasa Indonesia, saya hanya mengetikkan Hai apa kabar. Tapi sintaks di bahasa Inggris berbeda, teman-teman. Menggunakan Hi, how are you? Tapi tujuannya sama, yaitu untuk menanyakan kabar. Maka ini disebut sebagai sintaks. Apa tadi sintaks? Cara untuk menuliskan sesuatu. Bagaimana sintaks dalam bahasa Python? Kurang lebih di dalam bahasa Python itu kita menuliskan perintah tanpa menggunakan titik koma. Jadi, teman-teman, kalau di bahasa-bahasa lain seperti bahasa C, bahasa-bahasa yang lama lah, kita biasanya mengetikkan perintah itu, misal ya, print seperti ini dan lain sebagainya, bla 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 lah bahasanya. Setiap akhir baris harus kita berikan titik koma sebagai penanda akhir baris. Tapi di Python tidak. Apalagi ada banyak. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Di sini ada yang namanya Python indentasi. Jadi, teman-teman, zaman dulu sebelum ada Python, di saat kita ingin mengetik ya, kita misal saya mau mengetik suatu fungsi. Apa itu fungsi ya? Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut. Sekarang teman-teman tahu aja dulu gimana cara ngetiknya. Misal, saya mengetikkan function seperti ini. Bentar ya. Nah, cara mengetikkan fungsi itu seperti ini. Nanti di sini saya bisa nulis macam-macam. Misal, eh jadi di bahasa-bahasa pemrograman terdahulu tuh kurang lebih cara mengetikkan fungsi kayak gini. Di dalam Python kita tidak pakai kurungan seperti ini, teman-teman. Kurungan ini punya fungsinya tersendiri kalau di Python. Jadi gimana cara kita mengetikkan sebuah fungsi dalam Python? Kita menggunakan indentasi. Kita kasih nama fungsinya function. Nah, pakai titik dua. Terus untuk memasukkan sebuah kode ke dalam fungsi, kita pakai indentasi. Nah, kayak gitu. Atau mau di spasi tiga, satu, dua, tiga. Ini disebut indentasi. Di sini teman-teman tulis seperti ini. Ini salah satu sintaks yang lain. Jadi ada dua yang udah kita pelajari. Pertama, dalam Python, misal saya tulis apa ya?
Variabel satu sama dengan satu, variabel 2 sama dengan 2. Var satu ditambah var 2 lalu di print. Ini contoh di dalam bahasa Python ya kawan-kawan. Kita tidak menggunakan titik koma untuk menandakan setiap akhir baris. Berbeda dengan bahasa pemrograman zaman dulu. Misal saya mau tulis dalam bahasa JavaScript mungkin ya. Kita harus menggunakan titik koma untuk menandakan akhir setiap baris. Nah, itu yang pertama. Bedanya Python tidak pakai titik koma di akhir baris. JavaScript menggunakan atau beberapa bahasa pemrograman lain menggunakan titik koma, tidak hanya JavaScript ya. Kemudian yang kedua, peraturannya adalah di Python saat menuliskan sesuatu di dalam kurung, misal eh, ada perkondisian jika A sama dengan B. Ya, jika A-nya sama dengan B, maka lakukan apa? Nah, dia dibuat seperti ini. Tapi kalau di JavaScript, dia biasanya itu dibuat, ini saya lupa kurung ya kawan-kawan. Dibuat seperti ini teman-teman. Dia pakai tanda kurung seperti ini. Jadi nanti teman-teman boleh ganti menggunakan tanda titik dua saja. Oke, itu yang kedua. Terus apa lagi? Oke, saya rasa di sini ada banyak ya. Ada komentar. Dalam kode, teman-teman, itu ada yang namanya komentar. Ada macam-macam. Teman-teman kalau tahu HTML, HTML adalah sebuah bahasa sederhana untuk membuat website. Benar-benar hanya untuk tampilan tuh HTML. Di HTML kita bisa memberikan sebuah komentar tuh seperti ini. Apa itu komentar? Komentar adalah sebuah kode di dalam sheet kode kita yang tidak akan dijalankan dan tidak punya makna. Jadi ini memang untuk manusia, bukan untuk komputer. Saat nanti ini dijalankan, maka dia tidak akan muncul di websitenya. Yang muncul seperti apa? Misal saya kasih seperti ini ya. Oh, salah. Nanti yang muncul cuman ini nih, yang ini judulnya doang tuh, gitu. Sementara yang komentar tidak akan tampil. Bagaimana kalau di Python? Nah, di Python misal saya punya sebuah fungsi ya. Ini fungsi sederhana ya. Nah, saat saya ingin menambahkan komentar, misal saya mau kasih tahu ini fungsi buat apa sih gitu. Saya bisa pakai tanda pagar, teman-teman. Pagar ini fungsi buat ngembaliin angka 3. Seperti ini. Jadi kita memang fungsinya dari sebuah pagar atau komentar adalah untuk memberikan konteks kepada pembacanya, kepada orang yang bikin program. Ini fungsinya buat apa sih gitu. Kurang lebih gitulah ya. Jadi dia tidak akan dijalankan oleh sebuah compiler atau sebuah komputer. Nah, itu ada 3 ya teman-teman. Silakan kalian catat. Sekarang kita akan implementasi. Oke, untuk implementasi teman-teman nanti boleh buka yang namanya Kaggle-nya masing-masing atau mau di VS Code-nya. Saya jelaskan dulu bagaimana kalau teman-teman mau mengikuti di Kaggle. Yang pertama, kalian buka Kaggle, lalu kalian buka notebook, teman-teman. Ingat, kita sudah melakukan ini ya, membuat akun ya di Kaggle ya. Untuk yang tertinggal kemarin, boleh mengikuti video di grup description. Sudah saya sematkan linknya. Silahkan kalian buka di notebooks ya, mungkin teman-teman. Di mana itu? Nah ini, di code. CODE, code dibuka. Kemudian teman-teman boleh menambahkan sebuah notebook baru seperti ini. Nah, di sini teman-teman nanti boleh belajar belajar dari sini dan implementasinya di sini.
Saya akan coba jalankan dulu run current cell ya. Yang ini kita biarin kalau di Kaggle nggak usah diapa-apain. Nanti kita rubahin di bawahnya, oke? Saya mau belajar di sini pertama kita akan belajar tentang Python variables. Saya sedikit jelaskan apa sih itu variabel di dalam sebuah bahasa pemrograman ya. Oke, bisa nggak ini? Atau di sini? Oke teman-teman. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu kita berurusan dengan data. Bagaimana cara kita mengolah sebuah data, mengembalikan data itu ke bentuk lain, dan menyimpannya serta menampilkannya. Untuk teman-teman yang belum familiar dengan konsep variabel, coba kalian pikirkan sebuah komputer. Kalian pasti punya yang namanya penyimpanan. Oke, ini adalah penyimpanan yang biasanya itu ada di sini nih. Kalau kalian buka komputer kalian, kemudian kalian masuk di bagian sini. Nah, penyimpanan yang seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian, di dalam bahasa pemrograman itu kita menggunakan variabel. Nah, variabel ini itu bisa kita ibaratkan sebagai penyimpanan tadi, di mana dia ini fungsinya menyimpan angka, data, dan lain sebagainya. Kita bisa nyimpan sebuah kata-kata di dalamnya, atau kita mau menyimpan sebuah angka, bisa. Jadi kita anggap dia sebagai sebuah wadah. Wadah ini bisa kita isi macam-macam. Mau kita isi angka, bisa. Mau kita isi kalimat atau huruf saja, bisa. Tapi dia hanya bisa menyimpan satu data dalam satu waktu, seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar macam-macam data ya, teman-teman. Tapi untuk saat ini kita kasih tahu dulu apa sih sebuah variabel. Variabel, ya definisinya adalah sebuah wadah sementara ya, wadah sementara untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data. Seperti itu. Saya akan contohkan, saya contohkan di Kaggle saja ya, teman-teman, karena lebih cepat. Kita buka Kaggle, silakan kalian klik code yang ada di bawah sini. Kita akan buat sebuah variabel. Eh, namanya boleh sembarang mau teman-teman, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau mau tulis nama variabel, misal nama variabel saya adalah eh, variabel satu mungkin. Nah, teman-teman tidak bisa mengetikkannya seperti ini. Dia akan dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Harus disambung. Mungkin seperti ini. Atau spasinya mau diganti kayak gini. Boleh. Ada tiga cara ya teman-teman. Ada tiga case namanya. Jadi di dalam bahasa pemrograman ada tiga case untuk mengetikkan variabel. Ada yang disebut sebagai camel. Ini biasanya dipakai di JavaScript. Ada yang namanya Pascal. Ini biasa dipakai di eh, Java. Dan yang terakhir ada yang namanya itu Snake. Snake case. Ini yang kita pakai di Python. Saya berikan contoh snake case, penggunaan snake case. Saya misal punya nama variabel dengan nama eh, variabel saya. Snake case itu mengganti spasinya dengan underscore. Seperti ini teman-teman. Ini disebut sebagai snake case. Nah, ini kita udah bikin variabel menggunakan snake case. Tugas kalian tambahan ya, tugas kalian adalah mencari bagaimana penulisan Pascal case dan camel case. Dia nanti beda, dia spasinya bukan pakai underscore, tapi ada yang menggantikan lagi selain itu. Silakan kalian cari gimana cara menulis variabel dengan camel case, gimana cara menulis variabel dengan Pascal case. Oke, dicatat ya. Selanjutnya, kita udah punya variabel. Variabel saya sama dengan apa? Saya bisa menaruh di sini adalah angka misalnya seperti ini. Lalu saya print variabel saya. Kita jalankan ya. Kita klik yang ini.
Maka variabel saya itu adalah satu. Misal, saya jalankan seperti ini. Artinya saya sudah punya sebuah mangkok atau sebuah wadah ya, variabel saya namanya. Yang mana si variabel saya ini saya taruh dengan angka satu. Lalu saya akan melakukan print. Saya print dengan nama yang sama ya, saya manggil nama yang sama. Saya jalankan ya, klik ini. Dia menjadi satu. Sama dengan yang ada di sini. Ya, jadi saya ceritanya itu mengambil angka yang ini tadi, ya saya pindahkan ke layar saya, monitor saya. Dan dia muncul satu, seperti itu. Dia dimunculkan di sini. Kita coba lagi, saya rubah pakai eh, variabel saya, katakan saya berikan sebuah kalimat. Nama saya adalah Tara. Di sini, setiap tulisan itu memiliki spasi. Dan ini tidak boleh, teman-teman. Kita harus mengurungnya. Kita kurung dengan apa? Kita bisa kurung dengan tanda petik satu seperti ini, atau tanda petik dua. Ya harus konsisten dia tapi ya. Kalau pakai tanda titik dua, ditutup pakai tanda titik dua. Kalau tanda petik satu, ditutup pakai tanda petik satu. Kita jalankan dulu. Saya jalankan. Nah, saat saya jalankan barusan, tidak terjadi apa-apa. Tapi di belakang layar, satunya ini dihapus dan diganti dengan tulisan nama saya, Tara. Dan itu ada di dalam variabel saya tadi. Kita bisa cek dengan cara print variabel saya. Ingat, variabel saya sebelumnya berisi satu. Apakah sudah benar sekarang isinya adalah nama saya adalah Tara? Saya jalankan dengan mengklik ini ya. Maka dia berubah menjadi nama saya adalah Tara. Seperti itu. Kita bisa isi lagi macam-macam. Saya mau isi list begini, bisa. Kita isi list. List itu datanya ada banyak ya. Misal, eh Tara, kemudian ada Abdi ya. Ini kenapa besar semua nih tulisannya? Ada Savitri mungkin ya. Seperti ini. Saat saya print, dia akan menampilkan hal tersebut juga. Nah, ini tipe datanya namanya list teman-teman atau daftar ya. Kalian bisa pakai seperti ini nih. Nah, dia hanya manggil yang pertama, dimulai dari nol. Teman-teman bisa panggil ke dua juga seperti ini. Dia manggil si Abdinya aja gitu. Atau saya mau panggil si Safitrinya, berarti saya pakai tiga. Sorry, dua, bukan tiga ya. Seperti ini. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman atau saya bisa lanjut? Bisa lanjut, Mas. Oke, saya bahas sedikit tentang tipe data yang unik satu ini. List atau array, seperti ini ya. Saya punya data satu. Oke, saya punya data satu di sini, yaitu tadi tulisannya Tara ya. Di koma, lalu data keduanya adalah eh oke Abdi ya tadi Abdi, dan data ketiganya adalah Safitri. Data-data ini itu bisa kita panggil semuanya langsung. Saat saya simpan ini ke dalam variabel saya, ya, yang ini udah nggak ada. Saya ganti dengan sebuah list seperti ini ya. Saat saya panggil dengan print, dia akan memunculkan semua ini. Tapi kalau saya ingin panggil data ini saja, saya harus menyertakan indeksnya, nomor berapanya. Indeks itu nomor, teman-teman. Jadi saya panggil gini, variabel saya, lalu saya berikan sebuah kurung kotak seperti ini untuk memanggil nomornya. Di dalam komputer ya, di dalam computer science, sebuah data yang berurutan seperti ini itu dimulai dari angka 0. Jadi nomor satu kita sebut dengan urutan ke 0. Maka dia akan mengembalikan
Nama yang pertama itu Tara. Kalau kita panggilnya satu, itu akan mengembalikan yang ini. Nomor kedua ya, satu. Nomor kedua juga seperti itu. Dua, kembalikan ya. Maka dia akan memanggil yang nomor tiga. Saya berikan seperti ini. Jadi urutannya kalau di dalam konteks manusia, itu menggunakan nomor satu, dua, tiga. Tapi kalau di komputer, dia mulai dari nol, nol, satu, dua. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung tentang angkanya, itu dimulai dari nol. Sekarang saya tanya, jika saya ingin mengembalikan Savitri, saya harus berikan indeks berapa, teman-teman? Dua, Kak. Oke, kalau saya ingin mengembalikan Tara, saya menggunakan indeks. Nol. Nol. Oke, saya rasa kalian sudah paham di sini. Jadi itu yang disebut sebagai list, ya teman-teman. Untuk list sendiri itu ada banyak lagi penjelasannya ya. Nah ini ada banyak di sini kalian bisa cobain satu-satu. Tapi di kebanyakan kasus kita main data science ini nggak dipakai. Jadi kita cuma nanti bakalan pakai variabel untuk manggil satu, menyimpan satu data aja. Biasanya seperti itu. Oke, jadi saya nggak akan bahas dulu lebih lanjut. Ini akan digunakan saat kalian nanti belajar bikin aplikasi AI ya, teman-teman. Nah, sekarang kita fokus hanya di untuk biar bisa main data science saja gitu. Ini bukan sesuatu yang harus kalian pelajari secara utuh. Ini hanya tools untuk membantu kalian. Yang penting kalian tahu pakainya. Oke, saya akan lanjut ke data tipe di sini. Ada tipe data. Data tipe ada banyak ya. Ada string, str, ada integer, float, dan kompleks. List, tuple, range, dictionary, set, frozen set, boolean ya. Macam-macam. Ini saya kepercayaan AI ini. Oke, saya bahas satu per satu. Ini penting karena kalian bakal pakai ini. Pertama dari str. Di sini ada yang tahu str nggak? Kepanjangannya apa str? String. String, bener. Str kepanjangannya adalah string. Apa itu string? Ada yang mau jawab? Jawab menggunakan tiga kata. Atau lebih boleh, tapi ya jangan lebih dari 10 kata. Bikin satu kalimat. Oke, saya rasa kalian paham mungkin, tapi susah untuk menjelaskan ya. String adalah data berbentuk huruf dan angka. Dia bentuknya kalimat ya teman-teman. Data bentuk kalimat. Nah, seperti itu. Misal saya mau tulis, eh, teman-teman ingat saya tulis tadi nama saya Tara. Ini adalah sebuah string, teman-teman. String adalah data yang berbentuk kalimat. Biasanya dia ditandai dengan tanda petik dua seperti ini. Inilah yang disebut string. Bagaimana cara mengetik string di dalam bahasa Python ya? Kita pertama kasih tanda petik. Saya kasih tanda petik seperti ini dan saya ketikkan apapun itu. Hai, saya Tara, saya umur 20 mungkin ya. Saya kuliah di PENS. Ini disebut string karena ada tanda petiknya, teman-teman. Saat saya jalankan ya dia akan mengembalikan sebuah string seperti ini. Kalau saya simpan di dalam variabel, misal eh, variabelnya saya kasih nama tentang saya, sama dengan sebuah string yang menjelaskan diri saya. Saya jalankan, dia akan tersimpan dulu di sini. Nanti bisa saya pakai, mau saya rubah boleh, atau mau saya tampilkan. Bisa saya tampilkan dengan print, buka kurung, nama variabelnya tentang saya. Maka dia muncul. Atau saya bisa langsung taruh di sini stringnya. Tak kurung dulu ya. Nah, hai, saya Tara, umur saya 20, saya kuliah di PENS. Seperti itu mungkin ya sedikit tentang string. Selanjutnya kita ada integer. Apa itu integer, teman-teman? INT ya. Inte.
Sure. Angka. Benar. Maria. Lebih spesifik. Angka yang seperti apa itu integer? Ang, eh, Angka bulat. bulat, Kak. Oke, benar. Angka bulat ya, teman-teman. Angka bulat seperti apa? Nol, satu, 2, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Integer ada dua. Signed integer dan unsigned integer. Tulisannya gimana? Sign dan unsigned. Ini kebalikan ya. Apa artinya sign? Ada yang tahu nggak apa artinya dari sign? Ya, saya rasa tidak ada ya. Oke, sign artinya adalah bertanda. Apa maksud dari angka bertanda ya kan ya? Bertanda ini contoh minus satu, minus dua, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai bertanda. Ini kita sebut sebagai sign integer. Bilangan bulat yang bertanda, yaitu minus satu, dan seterusnya. Unsigned, jika sebuah kata itu ada an-nya, artinya kebalikan. Yang artinya hanya bilangan bulat biasa tanpa tanda. Karena dia bilangan bulat biasa tanpa tanda, kita bisa sebut sebagai unsigned. Contohnya ya ini, 0, 1, 2, 3 itu unsigned integer. Ini sign, ini unsigned, tak bertanda. Atau kita bisa sebut saja sebagai integer. Kita bisa bilang gini nih teman-teman, ini contoh ya. Bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat negatif atau bilangan bulat yang bertanda itu minus satu, minus dua, minus tiga. Tapi saya juga bisa bilang bukan bilangan bulat, melainkan bilangan bulat yang tidak ada tandanya itu 0, 1, 2, 3. Jadi ngapain ya? Ngapain kita pakai eh, bilangan bulat yang tidak bertanda? Sekalian aja bilang bilangan bulat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang kita pakai integer, kita bisa kasih tahu juga ini sign atau unsigned gitu. Ini adalah terms atau istilah-istilah yang biasanya umum dipakai. Jangan lupa ini dimasukin ke rangkuman kalian ya. Nanti kalau mau bikin rangkuman lihat video ini sama cari yang tadi tentang Pascal case, snake case, sama camel case itu. Oke, itu sedikit tentang data integer. Bagaimana cara mengetiknya? Misal ya, biasa kayak pakai matematika nih. Kita coba pakai matematika. X sama dengan variabel saya namanya X ya. Isinya apa? X sama dengan 5. Y sama dengan 7. X tambah 5 sama dengan, sorry, X tambah Y sama dengan berapa? Ada yang tahu? Kita pakai integer ya. X sama dengan 5. Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan, 12, Kak. oke, kita cek. Dan di sini hasilnya 12. Oke, terima kasih. Seperti itu ya menggunakan integer, teman-teman. Jadi integer adalah bilangan bulat. Ada juga yang lain yaitu namanya float. Ini tipe-tipe angka lah kurang lebih seperti itu. Ada integer ya, ada integer itu bulat. Yang kedua kita punya float. Float artinya teman-teman pernah tahu bilangan koma, desimal. Seperti ini mungkin. Di dalam bahasa pemrograman kita nggak pakai koma. Kita pakainya titik 0,50. Ini maksudnya ya 0,50 gitu ya, setengahnya lah. Dan seterusnya. 0,2 berarti 0,2 dan seterusnya. Apa maksudnya ini? Apa yang membuat dia disebut sebagai float? Float artinya dalam bahasa Indonesianya ya, ini bahasa Inggris. Float itu artinya mengapung. Sebenarnya ini ada panjangnya teman-teman, yaitu floating point.
Floating, yaitu mengapung. Point yaitu titik. Titik yang mengapung. Apa yang dimaksud titik yang mengapung? Nih, makanya semua bilangan desimal disebut sebagai float. Aslinya floating point, tapi disingkat menjadi float. Seperti itu. Jadi semua yang ada koma-komanya, mau itu 0,125 mungkin, ya 125. Atau seterusnya 0, berapapun itu ya 0,50, 0,7. Itu disebut sebagai float. Pokoknya dia ada komanya. Tapi dalam bahasa pemrograman komanya diganti titik sehingga menjadi poin. Titik sama dengan poin. Floating point artinya titik yang mengapung di tengah-tengah sebuah angka. Jadi float adalah sebuah angka desimal. Seperti itu. Contohnya, X sama dengan 12,5 dan Y-nya sama dengan 24,7. Pertanyaannya, oh iya ya, harus pakai titik ya kawan-kawan. Pertanyaannya di sini X tambah Y sama dengan, yo ada yang bisa jawab nggak? 12,5 tambah 24,7 pakai kalkulatornya. 37,2. Mari kita cek. Benar, 37,2. Oke, seperti itu ya. Jadi kita ada banyak tipe data dalam bahasa pemrograman. Makasih, Ale. Kita lanjut. Dalam angka kita punya yang namanya juga kompleks. Kompleks ini biasanya dipakainya khusus. Kita nggak akan pakai juga, bahkan sampai untuk program pun. Jadi kita bisa skip. Kalau kalian penasaran, silahkan kalian baca nanti di sini. Kita ada list, tuple, dan range. Ntar jam berapa sih? Oke, sebentar lagi waktu kita habis ya. Nggak apa-apa kalau gitu saya langsung jelaskan secara singkat ya. List itu yang kita baca tadi, teman-teman. Yang pakai tanda kurung. Ya, kalau teman-teman ingat, list adalah sebuah data yang menyimpan banyak data di dalamnya. Dia ini disebut sebuah nih, karena satu. Tapi di dalamnya ada banyak data dan bisa dipanggil menggunakan nama variabel, misalnya nama variabel, kemudian indeksnya berapa gitu. Misal di sini data satu gitu ya, data satu, koma, terus data dua, dan seterusnya. Inilah yang disebut list. Di bahasa pemrograman lain, ini disebut array. Array. Di Python disebut list. Ini cuma perbedaan cara penyebutan aja, tapi itu berdua adalah hal yang sama. Karena kita pakai Python, biasakan kita sebut sebagai list. Oke? Nanti kalau di bahasa yang lain mau pakai array boleh. Seperti itu teman-teman. Tuple dan range ini mirip. Dia adalah sebuah data yang punya ini, yang punya data di dalamnya lagi ya. Data yang menyimpan data. Tapi cara kerjanya beda sama list. Jadi dia menggunakan ini teman-teman. Kalau kita tadi pakai kurung siku, tuple sama ini range itu kalau nggak salah pakai kurung biasa. Dan cara getnya juga beda. Ya, ini akan kepake sih, cuman saya belum bisa memberikan contoh lah. Selanjutnya, ada yang namanya DICT atau dictionary. Dictionary ini adalah sebuah data yang di dalamnya menyimpan set data lagi. Jadi ada data, itu disimpan di dalam satu kelompok data. Nah, satu kelompok data ini ada lagi di dalam sebuah kelompok data yang lebih besar, yaitu dictionary. Contoh seperti apa, gitu kan. Dictionary ini contohnya gini, eh profil. Misal, saya punya sebuah variabel namanya profil. Profil sama dengan kita punya kurung kurhawal, kurung bunga ya gitu ya. Cauliflower, flower braces, or something lah. Kalian sebut itu, you name it. Di dalamnya kita bisa nyimpan data lagi gitu. Kita bisa menyimpan sebuah data menggunakan, katakan, key. Key adalah kuncinya. Kuncinya nama sini. Namanya apa? Nama titik dua Tara misalnya. Koma.
Di bawahnya umur, gitu ya. Oh, saya salah ketik nih. Umur, umurnya berapa? 20 misal. Dan seterusnya. Bahkan ini bisa dikurung lagi, jadi bersarang gitu. Misalnya di dalamnya lagi ada lagi gitu. Dan itu biasanya dibuat untuk melakukan penyimpanan data, teman-teman. Jadi ada aplikasi yang dia tuh pakai data-data kayak beginian disimpannya. Tapi agak susah ya. Biasanya disebut sebagai NoSQL, teman-teman. Ini adalah bentuk dari data JSON. Cuman kalau di list disebutnya, sorry, di Python disebut sebagai dictionary. Dia menyerupai seperti JSON, tapi kalau di Python disebut dictionary. JSON itu adalah, ini buat tambahan pengetahuan teman-teman, JSON memiliki kepanjangan JavaScript, ya, JavaScript Object Notation. Intinya, JSON ini fungsinya apa sih? Katakan kalian punya sebuah aplikasi yang pakai Python, teman-teman. Tapi dia harus bisa bekerja sama dengan aplikasi yang pakai bahasa PHP. Cara kerjanya gimana? Aplikasi kalian yang pakai Python, kalian suruh bikin JSON dulu. Nanti JSON-nya dikirim ke dia, dibacalah sama dia. JSON adalah bahasa yang hampir dipahami oleh semua bahasa. Jadi JSON ini ibaratnya bahasa pemersatunya mereka. Dan proses ini kita sebut sebagai API, Application Programming Interface. Mulai dari cara dia mengkonvert ke JSON, kemudian mengirimkan JSON itu ke sini, dia bisa berinteraksi sama JSON tadi. Jadi isinya JSON ini menentukan apa yang dilakukan. Nah, ini disebut sebagai API, di mana kita bisa menghubungkan dua aplikasi yang berbeda, baik itu dengan bahasa yang sama ataupun bahasa yang berbeda. Kita nggak akan mempelajari ini karena ini pembelajaran di front end dan back end ya, teman-teman. Jadi kita hanya akan fokus ke penggunaan ini untuk aplikasi kita sendiri gitu. Ya mungkin nanti ke depannya kalian akan pakai ini juga ya. Jadi nanti kalian bisa collab front end back end dengan AI gitu. Kalian bikin website tentang chatbot atau something like that lah. Begitu. Itu tentang dictionary. Mungkin yang akan saya jelaskan terakhir yaitu boolean, teman-teman. Boolean adalah sebuah tipe data. Jadi boolean itu gini. Dia hanya ada dua jawaban. Benar atau salah. Benar salahnya ditulis menggunakan bahasa Inggris, yaitu true atau false. Ini artinya benar salah dalam bahasa Inggris. True false-nya menggunakan huruf besar di awal, huruf kapital. Tuh, dia berubah jadi hijau. Ini kita sebut sebagai boolean. Oke. Jadi, ada dua. Ada true, ada false. Biasanya dipakai untuk apa? Ini biasa dipakai untuk operator perbandingan. Jika A sama dengan B, gitu ya. Sorry. Jika A lebih kecil daripada B itu benar, ya. If A kurang dari B sama dengan true gitu ya. Maka lakukan ini gitu. Jadi jika dia ngecek apakah A kurang dari B itu benar, maka dia akan melakukan sesuatu. Atau kita mau ganti jadi false. Jika A kurang daripada B itu salah, maka lakukan apa? Contoh misalnya di sini A-nya itu kita set sebagai 5 dan B-nya itu kita set sebagai 6. Sekarang saya akan buat pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya adalah, apakah A-nya itu lebih kecil daripada B? A-nya berapa, teman-teman? Halo, halo, halo. A-nya 5, Mas. B-nya B-nya 6. berarti A kurang daripada B itu sama dengan 5 kurang daripada 6. Apakah benar? Benar. True, Mas. Harusnya true berarti ya. Ya, Nah, tapi di sini kondisinya adalah false.
berarti dia tidak akan menjalankan program setelahnya. Logikanya seperti itu ya. Terima kasih buat yang sudah bantu tadi. Jadi inilah penggunaan dari false dan true seperti itu. Dan mungkin karena waktu juga sudah habis ya, saya minta kalian untuk melakukan membuat ini aja sih, membuat ringkasan mengenai yang pertama tadi ya, variabel, tipe data, boolean, boleh, operator, kemudian tuple sama list ya, satu, dua, tiga, empat, data type ini lima. Kemudian if else, ini perlu juga if else, while loop, for loop, dua ini. Ya saya rasa itu dulu cukup sih. While loop, for loop, ini ya while loop, for loop, if else, kemudian ada list tuple, operator boolean. Oke, itu tugasnya. Cara absen di Smart gimana? Oke, saya kebetulan nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya akun di Smart yang untuk student. Jadi saya coba kasih lihat aja yang akun adminnya dari Galiza ya, Galiza Aulia. Kita coba lihat berapa orang yang absen, jadwal mengajar, kemudian di sini lihat siswa. Oke, di sini baru 4 yang udah absen, tiganya belum. Oke, caranya gini. Mungkin boleh share screen nggak layarnya? Ya saya bantu. Dari Galiza, atau mungkin dari teman yang lain deh, yang istilahnya bisa share screen buat absennya. Mungkin untuk teman-teman yang udah absen ya, mungkin seperti Adelia, Osama, Pramudia, atau Zulfikar. Ada yang bisa minta tolong nggak? Bolehkah saya, Kak? Bentar. Oke, oke. Soal itu saya stop share ya dulu. Udah saya setting buat ini kan ya. Oke, Ini sudah terlihat. oke baru terlihat. Boleh di ini Bentar. dijelaskan Lewat. ke teman-temannya cara absennya ya. Mungkin untuk Galiza ya tadi ya yang tanya. Nih, setelah udah dapat akun dikirimkan ke Gmail, Benar, teman-teman Kak, bakal ada di Gmail nanti langsung ya. ke tampilan seperti ini ya. Nah, kita pilih mata kuliah. Nah, di sini ada data science nih. Data science. Kalau ini saya sudah dipencet ya. Kalau belum dipencet, tulisannya presensi. Nah, ini dipencet, nanti keluar sudah presensi outputnya. Oke, Gitu. kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak dari Pramudia. Oke, jadi nanti boleh cek dulu di emailnya. Itu sudah dapat belum pesan dari Smartnya. Nanti kalau belum bisa ngomong aja ke saya biar nanti kita buatkan akun baru ya. Itu udah dikirim di email yang kemarin teman-teman kasih. Nanti bisa dibuat login. Baru nanti tampilannya seperti itu. Oke, silakan absen ya. Mungkin saya minta tolong ke teman-teman yang lain yang mungkin berdekatan sama temannya. Nanti tolong diinfokan ke yang belum absensi ya, untuk absensi seperti itu. Mungkin di sini ada 2 orang, 3 orang sih yang belum absen. Ada Galiza, mungkin yang tadi ya, mungkin sedang proses absensi. Lalu ada Imelda, Willia, Veronica juga belum absensi, dan Tristan belum absensi. Seperti itu. Oke, teman-teman, nanti tugasnya saya post di grup. Silakan nanti kalian kerjakan videonya, video rekaman akan saya upload mungkin di dalam malam inilah paling maksimal ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mas Tara. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tara.